Bab 896. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Saya telah melihat keinginan banyak orang, tetapi Anda adalah orang yang paling kuat dan menakutkan di antara orang-orang yang pernah saya lihat. King Lin Jiao melarikan diri dari Lu Chen lagi, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Jadi, saya tidak mengerti, tingkat kultivasi Anda tidak tinggi, dan Anda bukan master binatang, bagaimana Anda bisa begitu kuat? Akankah keinginanku lahir?" Lu Chen tersenyum, tetapi dia sangat bodoh. Benar, itu sama sekali bukan milik Lu Chen, tetapi dilepaskan dari memori yang diblokir. Memori yang diblokir itu tersembunyi dalam-dalam di lautan ingatan, tidak dikendalikan oleh Lu Chen, atau dibuka oleh Lu Chen, itu sepenuhnya independen dari Lu Chen, seolah-olah itu adalah orang lain. Kapanpun Lu Chen membutuhkan keinginannya untuk menyelamatkannya, ingatan yang tersegel akan mengambil inisiatif untuk melepaskan wasiat agung untuk membantu Lu Chen mengatasi kesulitan. Adapun siapa pemilik wasiat itu, Lu Chen juga tidak tahu. Tapi Lu Chen tahu satu hal, penguasa wasiat itu pasti menakutkan figur. Saya tidak menyangka bahwa saya dilahirkan dengan kekuatan mental yang kuat, dan seseorang dilahirkan dengan kemauan yang kuat. Saya telah bertemu musuh bebuyutan saya. King Lin Jiao berkata dengan emosi yang tak terbatas. Jadi, di depan musuh bebuyutan itu, kamu tidak ingin melarikan diri. Kata Lu Shen, biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, sejak aku berada di sana, dibebaskan, saya akan melarikan diri jika saya mau. Anda tidak dapat menangkap saya sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat keinginanmu, itu tidak akan berguna. King Lin Jiao berkata, alasan mengapa aku tetap tinggal adalah karena kamu memiliki penglihatan berbentuk naga dan urat naga di tubuhmu. Inilah yang paling membuatku tertarik. Apa yang paling kami inginkan dalam hidup para naga adalah berubah menjadi naga. Tetapi proses evolusi untuk berubah menjadi naga ini sama sekali tidak mudah, sangat sulit dan berbahaya. Begitu terjadi kesalahan dalam evolusi, setidaknya hal itu akan menjadi sia-sia, dan paling buruk bahkan akan mengorbankan nyawamu. Petik 2. Jadi, aku berpikir untuk tinggal bersamamu dan menyerap roh naga di tubuhmu, mungkin itu akan membantuku evolusi. Tapi, jangan berikan kemauanmu, begitu kamu menjadi budak orang lain, itu akan berdampak pada evolusi. Baru kemudian King Lin Jiao mengatakan yang sebenarnya. Jadi, berapa lama kamu ingin memegang roh naga? Lu Chen bertanya. Tempelkan selama beberapa hari dan lihat. Jika berhasil, saya bisa menempelkannya lebih lama. Jika tidak berhasil, aku akan pergi. King Lin Jiao berkata, kamu hanya berada pada kekuatan tempur tingkat 8, kekuatan air seperti itu tidak dapat membantuku sama sekali. Jangan memarahiku, aku hanya akan mencoba memulihkan kekuatan tempurku. Apa menurutmu aku tidak ingin memiliki kekuatan tempur normal? King Lin Jiao berkata dengan marah. Baiklah, aku akan membuat perjanjian denganmu, sebelum aku menjadi yang mulia, kamu akan tinggal dan membantuku. Lu Chen berkata, ketika saya bertemu yang mulia, tidak ada yang peduli dengan Anda dimanapun Anda suka. Jangan datang ke sini untuk menipu saya, Anda hanya berada di tingkat ke-7 di alam abadi, dan Anda masih 108.000 mil jauhnya dari yang mulia. Ketika Anda menjadi yang mulia, itu akan menjadi masalah tahun monyet. King Lin Jiao mendengus dan mencibir, kemungkinan besar kamu tidak akan pernah bisa menjadi seorang yang mulia, jadi aku tidak akan pernah bisa pergi. Kalau begitu tentukan waktu lain. Jika aku tidak menjadi yang mulia dalam waktu 2 tahun, kamu juga boleh pergi. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata demikian. Untuk sementara, kesepakatan. King Lin Jiao berkedip dengan licik, dan menjawab seperti ini. Lu Chen tahu bahwa orang ini licik dan bermain-main dengan kata-kata, tetapi dia tidak repot-repot membantahnya. Selama orang ini benar-benar memasuki Chaos Orb dan merasakan berbagai energi dan kelembapan di dalam Chaos Orb, saya khawatir dia tidak akan bisa mengusirnya. Oke, ayo kita bicarakan, ayo kembali. Aku punya satu permintaan lagi, yaitu jangan menjadi tunggangan. Ya, tapi ada satu syarat. Saat kamu mengalahkanku, kamu tidak perlu menjadi tunggangan. Apakah ini benar? Tentu saja, dengan kebijaksanaanmu, bisakah aku membodohimu? Ini dia. Jadi, jangan khawatir tentang hal itu. Tapi ada semacam kegelisahan di hatiku. Aku selalu merasa seperti terjatuh ke dalam lubang. Di mana lubangnya? Sama sekali tidak, jalan di depannya datar, kamu bisa pergi tanpa khawatir.
Kalau kamu bilang begitu, aku malah semakin terganggu. Ayo pergi, kamu sedang terburu-buru, kamu menggigil. Dimengerti, betapa kentutnya kamu mendesak. King Lin Jiao berbalik dan menukik turun dari atas awan. Setelah beberapa napas, Lu Chen mengendarai King Lin Jiao kembali ke Demon Lock Pond dan mendarat di tanah. Lu Chen, selamat, kamu telah sepenuhnya menjinakkan naga ini. Master dari Sekte Pengendali Binatang mendatanginya, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, Jiao adalah monster dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Selama dia berevolusi dengan baik, itu pasti akan menjadi kekuatan tempur terkuatmu. Terima kasih, Suzerain, atas hadiahnya. Ming Yue, aku punya King Lin Jiao untuk membantuku, kenapa aku tidak membiarkan Xiao Yu kembali? Lu Chen berbalik dan mengatakan ini pada Ming Yue. Kamu dan aku punya kesepakatan. Saat kita mencapai puncak seni bela diri, kita akan bersama. Saat itu, Xiao Yu secara alami akan kembali ke sisiku. Ming Yue berkata begitu. Bip bip, Xiao Yu di sebelahnya mengangguk dengan tergesa-gesa. Karena Ming Yue bersikeras, Lu Chen tidak akan membicarakan masalah ini lagi. Dia membesarkan Xiao Yu sendirian, dan dia enggan berpisah dengan Xiao Yu. Setelah itu, Lu Chen berhenti tinggal dan pergi. Selain bulan cerah, ada juga master dari Sekte Pengendali Binatang dan 4 penjaga yang secara pribadi mengirim Lu Chen keluar dari gerbang gunung. Ini tentu saja menimbulkan sensasi di seluruh Sekte Pengendali Binatang. Banyak tetua yang bergegas keluar satu demi satu. Murid dari semua tingkatan juga bergegas keluar. Bahkan suzerain dan wali keluar untuk mengantar para tamu, beraninya mereka tidak keluar. Tiba-tiba, di dalam dan di luar sekte, di tanah dan di langit, setiap lantai dipenuhi orang, setidaknya jutaan orang, hanya untuk mengantar Lu Chen. Namun, semua tetua dan murid dari Sekte Pengendali Binatang merasa aneh, mengapa penguasa dan wali merendahkan diri untuk mengirim murid Suantian secara langsung. Tetapi ketika semua orang melihat Lu Chen menunggangi naga, ekspresi wajah mereka menjadi berwarna-warni. Selain kaget, banyak orang juga yang merasa seperti baru saja melihat hantu. Bukankah Jiao bersisik biru itu yang dipenjara di area terlarang sekte, kolam kunci iblis? Selama 10.000 tahun terakhir, master binatang yang tak terhitung jumlahnya mati di kolam Yaosuo untuk menjinakkan Jiao itu. Tetapi Lu Chen bukanlah master binatang, bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menjinakkan Jiao ini? Bagaimanapun, Jiao ini adalah harta karun dari Sekte Pengendali Binatang, bagaimana mungkin master sekte dan penjaga bersedia mengirimkannya? Sungguh membingungkan. Jika mereka tahu bahwa Lu Chen mengirim sekotak pil 59 putaran ke Sekte Pengendali Binatang, mereka tidak akan terkejut karenanya, dan bahkan menerima begitu saja. Pil 59 putaran dapat membuat satu lagi murid dari Sekte Pengendali Binatang mendukung visi tersebut, yang setara dengan satu lagi jenius seni bela diri. 209 putaran pil 5 sama dengan 200 bakat seni bela diri. Ada begitu banyak orang di Sekte Pengendali Binatang, dan hanya ada 100 bakat seni bela diri yang dapat mendukung visi tersebut. Ini adalah hasil akumulasi bertahun-tahun. Selain itu, Sekte Pengendali Binatang masih memiliki banyak potensi jenius dalam mengendalikan binatang, tetapi mereka belum membangkitkan visi. Manajemen puncak dari Sekte Pengendali Binatang sangat cemas, karena takut para jenius pengontrol binatang ini tidak akan menginspirasi visi untuk waktu yang lama, dan melewatkan masa emas budidaya, dan mengubah para jenius menjadi sampah pada saat itu, yang sebenarnya merupakan yang terbesar, hilangnya Sekte Pengendali Binatang. Misalnya, Ming Yue, yang membangkitkan arteri bela diri unicorn, adalah seorang master binatang jenius yang sangat berbakat, tetapi dia sudah lama tidak membangkitkan penglihatannya. Jika bukan karena pil 59 putaran Lu Chen, Ming Yue tidak akan mampu membangkitkan penglihatannya, dan mungkin tidak akan terangsang seumur hidup. Namun, kotak pil 59 putaran yang dikirim Lu Chen tepat pada waktunya, dan itu menyelesaikan kebutuhan mendesak dari Sekte Pengendali Binatang. Memilih antara sekotak pil 59 putaran dan seekor naga, Sekte Pengendali Binatang secara alami memilih yang pertama. Bagaimanapun, Jiao telah dijinakkan oleh Lu Chen, jadi tidak masuk akal untuk tetap tinggal. Meninggalkan Sekte Pengendali Binatang, Anda harus pergi ke kota kuno terdekat dan menggunakan susunan teleportasi alih-alih menunggangi naga skala hijau. Kekuatan King Lin Jiao hanya berada di tingkat ke-8, dan kecepatannya hampir sama dengan Lu Chen dan lainnya, jauh lebih cepat daripada formasi teleportasi besar. Kecuali, King Lin Jiao mendapatkan kembali kekuatan tingkat ke-10,
itu akan berbeda. Terlebih lagi, harga diri King Lin Jiao sangat kuat, kecuali Lu Chen, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk menungganginya. Lu Chen tidak akan meninggalkan Sangguan Jin dan yang lainnya, dan menunggangi naga skala hijau. Karena dia akan melalui formasi teleportasi, Lu Chen membawa Xiao Yu kembali ke Chaos Orb, dan juga mengambil kembali King Lin Jiao. Tunggu, apakah kamu mencoba menyeretku ke ruang itu? King Lin Jiao buru-buru berteriak. Bagus, Lu Chen mengangguk. Itu tempat yang buruk, saya tidak akan pergi ke sana. King Lin Jiao menolak. Ini tempat yang bagus, begitu kamu pergi, kamu akan enggan untuk pergi. Kata Lu Shen, jangan datang ke sini untuk menipuku, bukannya aku tidak cukup pintar untuk dibodohi olehmu. King Lin Jiao berteriak, aku selingkuh darimu. Monster-monster tidak berani pergi kemanapun monster dewa bisa pergi. Lu Chen menjadi sedikit marah, orang tua, kamu telah hidup selama puluhan ribu tahun. Jangan buang waktumu untuk berbicara, aku tetap tidak akan pergi, meskipun aku dipukuli sampai mati. King Lin Jiao memiliki wajah yang tegas, seolah dia sedang sekarat. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk memberitahumu. Lu Chen tidak peduli apa yang terjadi, dan tiba-tiba membuka tangannya, Leng mungkin juga meraih leher King Lin Jiao, dan dengan paksa menyeretnya langsung ke Chaos Orb. Apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan aku, kalau tidak aku, Terkejut, marah dan ketakutan, King Lin Jiao hendak meronta, tetapi kecepatan Lu Chen terlalu cepat, dan dia terseret ke dalamnya, ruang yang menakutkan bahkan sebelum dia menyelesaikan satu kalimat. Bocah bau, tangkap aku dengan paksa dan biarkan aku menderita di sini, aku tidak akan pernah berakhir bersamamu. Saat aku keluar, aku akan meninggalkanmu secepat mungkin, bajingan kecil. Sehingga kamu tidak punya tempat untuk mencarinya. Saat aku memulihkan kekuatan tempur tingkat ke-10, aku akan kembali bermain denganmu nak. Jika aku tidak mencabik-cabikmu, nama keluargaku bukanlah Jiao. Di dalam Chaos Orb, King Lin Jiao terbang dalam kemarahan, mengutuk tanpa henti, berosilasi bola-balik di angkasa. King Lin Jiao memarahi untuk waktu yang lama, lelah memarahi, menarik napas dan bersiap untuk memarahi lagi, tetapi tidak bisa. Ruang ini memiliki begitu banyak energi dan sangat nyaman. Sebelumnya, tidak seperti ini. Mengapa ruangannya sangat berbeda saat Anda masuk untuk kedua kalinya? Mata King Lin Jiao melebar, dan dia merasakannya dengan hati-hati. Tidak ada kekuatan lain yang menindasnya, dia merasa ruang ini memiliki apa yang dibutuhkan. Setelah itu, King Lin Jiao melihat sekeliling dan menemukan bahwa ruangan ini cukup besar, sekitar 70.000 meter persegi, penuh dengan energi spiritual, vitalitas, dan bahkan energi kekacauan bawaan yang tipis. Tanah di bawah kakimu ternyata adalah tanah segala sesuatu. Ada pohon-pohon kuno yang kuat ditanam di sana, dan beberapa tanaman aneh ditanam di sudut-sudut terpencil. Yang terpenting di sini ada kolam besar, dan air di kolam itu sebenarnya adalah mata air spiritual murni. Sebelum Jiao Hualong, mereka umumnya hidup di air dan perlu berevolusi di air. Apalagi air yang dibutuhkan Jiao bukanlah air biasa, melainkan harus mengandung energi yang kuat. Dan air lingkuan adalah air paling ideal untuk Jiao, yang dapat mempercepat evolusinya. Saya telah mencari selama puluhan ribu tahun, dan mencari di seluruh benua Yuanwu, tetapi saya tidak dapat menemukan setetes pun mata air spiritual yang murni. King Lin Jiao menatap ke kolam besar, merasa sangat emosional, saya tidak menyangka bahwa di ruang anak ini, sebenarnya ada kolam besar mata air spiritual, di mana anak ini menemukannya. Masih melakukan banyak hal, apakah saya sedang bermimpi? Petik 2. Wah, suara malas terdengar, seolah menertawakan King Lin Jiao. Siapa yang berani menertawakanku? King Lin Jiao sangat marah, melihat ke bawah, dan melihat unicorn giok terbaring malas di atas ranjang batu besar. Di samping tempat tidur batu, bahan obat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk, dan ada Firefox yang membuat alkimia. Rubah api mengenakan jubah pil, duduk di depan tungku pil, cakarnya menyemburkan api ke tanah, membakar tungku pil hingga berwarna merah. Firefox itu rankingnya memang tidak tinggi, hanya ranking 7, tapi saking bangganya sampai-sampai tidak dilirik. Ini makin bikin jengkel, karena harga diri disakiti. Dalam keadaan normal, apalagi monster api tingkat 7, bahkan monster api tingkat 10 pun harus sujud dan menyerah saat melihatnya, atau gemetar, bahkan tidak berani mengambil nafas. Tapi kenapa Firefox ini berpura-pura agresif di depannya? Mengaum, raungan unicorn terdengar,
segera menyela amarahnya. Karena Yukilin mendeklarasikan hegemoni, bos ruang ini adalah Yukilin. Pada saat yang sama, Yukilin juga memperingatkannya, ia harus patuh ketika memasuki ruang, jika tidak maka ia tidak akan sopan. Itu hanya unicorn giok muda, berani bersikap agresif di hadapanku, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu. King Lin Jiao mendengus dengan jijik, tetapi kemudian berpikir bahwa Yukilin mungkin telah membangkitkan kekuatan psikisnya, jadi dia tidak mudah untuk diprovokasi, jadi dia dengan patuh menutup mulutnya. Jade Qilin adalah binatang dewa, dan ia memiliki darah untuk menekan semua binatang di dunia. Meskipun tidak terlalu menekan monster-monster itu, King Lin Jiao tetap tidak ingin berkumpul dengan Jade Qilin. Di seluruh ruang yang kacau, daya tarik paling fatal bagi King Lin Jiao secara alami adalah kolam yang penuh dengan mata air. Spiritual, mulai sekarang, kolam ini adalah wilayahku. King Lin Jiao mendarat di tepi kolam, dan dengan rakus mencium uap mata air spiritual yang keluar dari kolam, yang mengandung energi besar, dan merasa sangat bahagia. Saya baru tahu sekarang bahwa saya hidup dengan anjing selama puluhan ribu bertahun-tahun yang lalu. Memasuki ruang ini, aku telah berubah menjadi seekor naga. Untuk ruang kacau ini, mengapa dia banyak berubah? King Lin Jiao pada dasarnya telah menemukan jawabannya. Sebelumnya, ia belum menyerah kepada Lu Chen, jadi ruang Lu Chen secara alami menekannya. Sekarang telah bercampur dengan Lu Chen dan dikenali oleh Lu Chen, maka ruang Lu Chen secara alami tidak akan menolaknya. Haha, ada ikan tingkat 8 di kolam lingkuan, enak sekali. Kembali ke Zhongmen kali ini, Lu Chen dengan sengaja melewati kota Great Dan. Lagi pula, ada beberapa barang yang hanya tersedia di Great Dan City, tapi tidak di mall. Misalnya, tungku pil Jiwen, Lu Chen membeli lusinannya sekaligus. Dengan pertumbuhan legiun fanatik, alkimia dengan hanya beberapa tungku alkimia di tangan tidak dapat lagi memenuhi kecepatan permintaan. Bagaimanapun, Firefox memiliki ground fire yang kuat, dan telah menguasai teknik alkimia, jadi tidak masalah menggunakan beberapa tungku alkimia untuk menyempurnakan satu jenis alkimia pada saat yang bersamaan. Kemudian, Lu Chen akan meminta Firefox untuk mempelajari teknik yang lebih tinggi dan menggunakan lusinan tungku alkimia untuk membuat alkimia pada saat yang bersamaan. Hanya dengan cara ini kecepatan alkimia dapat memenuhi kebutuhan legiun. Selain tungku alkimia, Lu Chen juga membeli sejumlah bahan obat dan batu roh berkualitas tinggi, dan tidak pergi sampai tidak banyak koin kristal yang tersisa. Ketika Lu Chen kembali ke Suantian Daozong, dan sebelum memasuki gerbang gunung, mereka dihadang oleh orang-orang dari rumah tetua. Orang yang menghalangi Lu Chen bukanlah seorang murid, tapi seorang penatua. Semua tetua di rumah tetua diberangkatkan. Pemimpinnya tidak lain adalah penatua Bai Chun. Ketika Bai Chun mengetahui bahwa dia telah ditipu oleh Lu Chen, dia sangat marah dan memutuskan untuk membalas dendam. Ayo, jatuhkan Lu Chen. Ketika Bai Chun melihat Lu Chen kembali, dia tidak bisa berkata apa-apa, dan segera memberi perintah. Beberapa tetua melangkah maju dan langsung menangkap Lu Chen. Para tetua itu kuat di alam kesengsaraan surgawi, tidak peduli seberapa kuat Lu Chen dalam pertempuran, dia bahkan masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Alam kesengsaraan surgawi adalah yang kedua setelah alam yang mulia, dan memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi, yang berkali-kali lebih kuat dari kekuatan roh primordial. Sebenarnya bukan hanya Lu Chen dari alam panggung abadi yang bisa melawannya. Sangguan Jin dan yang lainnya ingin menyelamatkan orang, tapi mereka tidak punya kesempatan sama sekali. Seorang tetua melambai dengan santai dan mengirim mereka terbang. Tetua Agung, untuk apa aku, Lu Chen, melakukan hal itu? Lu Chen sangat marah, tidak peduli apa yang terjadi, dia segera mengedarkan energi aslinya, dan berteriak dengan keras, suaranya seperti guntur yang menggelegar, menyebar ke seluruh sekte Tao Suantian. Nak, bukankah menurutmu cukup memalukan bagimu untuk melanggar peraturan pintu dan masih berani berteriak? Ketika Bai Chun melihat Lu Chen langsung mengabaikan masalah itu, dia langsung marah. Awalnya, dia ingin membawa Lu Chen langsung kembali ke rumah tetua, menyeduhnya perlahan, dan menyiksa Lu Chen untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Tapi Lu Chen terlalu mencolok, jadi dia segera meniup pengeras suara, yang sama saja dengan memberitahu seluruh sekte Tao Suantian bahwa jika dia ingin menghukum Lu Chen, dia harus melakukannya di depan umum, dan tidak mungkin untuk menghukum dia dengan tenang. Saya, Lu Chen,
telah memenggal kepala klan iblis yang tak terhitung jumlahnya dan memperoleh eksploitasi militer yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, saya pergi ke Sekte Changyu untuk mendobrak pintu, mengalahkan murid sejati terkuat dari Sekte Changyu, Gan Lang, dan memenangkan wajah untuk Xuantian Dao Sekte. Bolehkah saya bertanya kepada yang lebih tua, sekolah mana yang saya langgar? Peraturan. Lu Chen sangat peduli padanya, dia hanya memecah kebisingan dan berteriak, setiap kata menyebar ke setiap sudut Sekte Tao Xuantian. Mengapa Tetua Agung membawanya? Tentu saja dia mengetahuinya. Pasti sesepuh agung yang mengetahui bahwa dia ditipu, jadi dia datang untuk melampiaskan amarahnya padanya. Namun, dia tidak mau duduk diam dan menunggu kematiannya. Dia harus membuat badai di seluruh kota untuk melihat bagaimana Tetua Agung akan membawanya. Apa yang kamu teriakkan? Apakah kamu harus meneriaki semua orang dan mempermalukan dirimu sendiri di depan umum? Bai Chun bahkan kesal, sudah terlambat untuk menutup mulut Lu Chen, banyak orang sudah bergegas keluar. Saya, Lu Chen, hanya berkontribusi pada sekte tersebut sejak saya bergabung dengan Sekte Tao Xuantian. Saya tidak pernah mengambil sumber daya apapun dari sekte tersebut. Bolehkah saya bertanya kepada sesepuh, aturan sekte macam apa yang telah saya langgar? Lu Chen terus mengaum, sampai Bai Chun keluar dari tubuhnya, dan keduanya naik ke surga, dia sangat ingin menamparkan orang ini sampai mati di tempat. Setelah Lu Chen selesai berteriak, bagian dalam dan luar gerbang gunung sudah penuh sesak. Banyak orang keluar, terlepas dari apakah mereka murid luar, murid dalam, murid inti atau murid sejati. Banyak tetua juga ada di sini, dan satu-satunya yang hilang adalah penguasa agung Xuantian Daozong. Hampir 2.000 orang dari Fanatical Legion juga keluar. Melihat bosnya ditangkap, kelompok orang ini tidak peduli berapa banyak orang yang ada. Mereka bergegas menyelamatkan orang, tetapi dihadang oleh seorang penatua, dan mereka semua memblokir mereka. Lingkaran Dharma, Gunung Es. Teriakan marah keluar, jimat, penjara. Sebuah lingkaran sihir turun dari langit, menutupi si tetua secara langsung. Ada peningkatan suhu rendah di lingkaran sihir, mencoba membekukan tetua itu menjadi patung es. Lautan jimat menyerbu masuk, berputar di sekitar yang lebih tua, mencoba memenjarakan yang lebih tua. Beraninya kamu menyerang para tetua, kamu lelah hidup. Tetua itu sangat marah, dia mengepalkan telapak tangannya, dan energi aslinya meledak, segera menghancurkan lingkaran sihir dan jimat menjadi beberapa bagian. Wosh wosh, panah energi spiritual dengan pola ditembakkan langsung ke arah yang lebih tua. Merusak. Tetua itu menamparkan semua panah roh, dan menghancurkan mekanisme yang tidak mencolok di tanah menjadi beberapa bagian. Semua datang dan mati. Penatua itu membuka mulutnya lebar-lebar dan membengkokkan jari-jarinya, membentuk kekuatan isap yang kuat yang menyedot ketiga orang itu di tempat. Ketiga orang itu secara alami adalah Gao Hai, Ai San dan Souhu. Hanya saja ada 4 orang yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus, hanya Fat Dragon yang hilang. Ruhua dan yang lainnya terkejut, dan hendak bergegas menyelamatkan mereka, tetapi dihentikan oleh sesepuh lainnya. Lepaskan mereka bertiga, dan datanglah padaku jika terjadi sesuatu. Lu Chen berteriak dengan marah. Kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa peduli pada orang lain? Tetua itu mencibir, lalu menoleh dan memelototi ketiga orang yang tinggi, pendek dan kurus, dan segera mengucapkan kalimat kejahatan berikut tidak bisa dimaafkan. Saya akan menghapuskan kultivasi Anda dan mengusir Anda dari sekte. Kamu berani menghapuskan budidaya mereka, saya jamin kamu akan mati tanpa penguburan, bahkan anggota klanmu pun tidak akan selamat. Lu Chen berteriak dengan dingin. Lelucon, jika seorang murid berani mengancam orang yang lebih tua, tahukah kamu bahwa aku terlalu takut? Orang tua itu tertawa. Pria jangkung itu bernama Beiming Lihai, dia berasal dari keluarga Beiming di Mosan, kota Simo, dan nama ayahnya adalah Beiming Haohan. Kurcaci itu bernama Simen Qianshan, dari keluarga Simen di Mingshan, kota Beiyuan, dan nama ayahnya adalah Simen Yinghao. Anak laki-laki kurus itu bernama Dongfang Tianho, dan dia berasal dari keluarga binatang Sanshan di kota Nanman. Nama ayahnya adalah Dongfang Wudi. Lu Chen buru-buru menjelaskan ayah dari ketiga orang itu, jangan sampai tetua buta itu melakukan tipuannya, dan sesuatu yang serius akan terjadi. Apa? Orang tua itu tercengang. Para tetua lainnya juga tercengang. Tetua Agung Bai Chun juga tercengang. 4 keluarga besar bangsawan terkenal di benua Yuanwu karena menekan musuh umat manusia.
Meskipun tiga keluarga besar bangsawan tidak berada di hutan belantara timur, para tetua yang hadir semua mengetahui nama dari para leluhur tersebut. Jika Anda menghapuskan putra tertua dari tiga keluarga besar, pikirkanlah dengan hati-hati, dan Anda akan tahu betapa serius konsekuensinya. Anda bisa pergi ke institut luar negeri untuk memeriksanya. Bai Chun melirik ke arah tetua itu, yang berkeringat dingin dan buru-buru melepaskannya. Tidak peduli apakah yang dikatakan Lu Chen itu benar atau tidak, dan tidak peduli dengan catatan institut luar negeri. Hanya karena salah satu dari ketiganya adalah ahli formasi, yang lain adalah ahli jimat, dan yang lainnya adalah ahli mekanisme, mereka agak sejalan dengan latar belakang tiga keluarga besar. Keluarga Beiming adalah keluarga lingkaran sihir yang terkenal. Keluarga Simen adalah keluarga Fulu yang terkenal. Keluarga Timur adalah keluarga organ yang terkenal. Jika mereka benar-benar putra tertua dari tiga keluarga besar dan mereka dihapuskan, itu akan menjadi masalah besar. Lepaskan bosku. Mengapa menangkap bosku? Anak sulungku kehilangan sehelai rambut pun, meskipun kamu lebih tua, aku tidak akan pernah berakhir bersamamu. Gao Hai yang pemarah masih pantang menyerah dan terus memprotes dengan keras. Para tetua tidak memindahkannya, tetapi mereka tidak mempedulikannya. Tidak peduli betapa kesalnya dia tidak bisa menyelamatkan Lu Chen. Sebab, seorang tetua melepaskan dinding energi yang kuat, membentuk celah, dan legiun fanatik tidak dapat melewatinya sama sekali. Di antara kerumunan, suara ketua sekte luar terdengar, "Tetua, Lu Chen selalu sangat disiplin sejak dia bergabung dengan sekte tersebut. Mengapa Anda menjatuhkannya? Dia melanggar peraturan pintu," kata Bai Chun. Ketua tetua sekte dalam berjalan keluar dari kerumunan, dan juga berbicara, "Tetua Agung, ketika Lu Chen berada di sekte dalam, dia membawa pasukannya untuk bersembunyi dan berlatih sepanjang hari, dan dia bahkan tidak meminta untuk bagian dari sumber daya sekte. Bagaimana orang seperti itu bisa? Aturan macam apa yang bisa kamu langgar?" Penatua Zhang dari sekolah murid inti tidak dapat membantu tetapi juga berkata, meskipun Lu Chen memberontak, dia murah hati dan perhatian terhadap sekte. Di puncak Longhu, dia mengumpulkan cukup banyak tiket untuk murid sekte saya. Membawa semua murid saya sekte ke alam rahasia Xingluo untuk berlatih, menurutku dia tidak akan melanggar aturan sekte apapun dengan perilakunya. Penatua yang agung, apakah Anda salah memahami sesuatu? Pada saat ini, Penatua Zeng dari kota pertahanan datang dan berbicara mewakili Lu Chen. Lu Chen telah membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya di Gua Iblis dan membuat pencapaian besar dalam pertempuran. Bahkan jika dia memiliki kesalahan, dia dapat dimaafkan. Tidak ada perlunya pertempuran besar. Apakah kamu ingin membawanya? Dia menipu sesepuh ini dan melakukan kejahatan tidak hormat. Sesepuh ini harus menghukumnya dengan aturan keluarga, agar bisa menjadi teladan bagi orang lain. Klaim Bai Chun bahwa Lu Chen melanggar peraturan dibuat-buat. Tidak ada fakta bahwa Lu Chen melanggar peraturan, jadi dia harus mengatakannya. Lu Chen, mengapa kamu menindas tetua agung? Sejujurnya, Penatua Zeng adalah orang yang baik, menebak bahwa mungkin ada tipuan di dalamnya. Dia memunggungi tamu itu dan menanyai Lu Chen alih-alih menanyakan alasan Bai Chun. Bai Chun selalu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, dan dia adalah orang yang berhati kecil. Entahlah apakah yang lebih tua akan memfitnah Lu Chen. Saat Lu Chen ingin berbicara, dia disela oleh Bai Chun, dia menipuku untuk pergi ke sekte Changyu, dan hampir menyebabkan keretakan antara sekte kami dan sekte Changyu. Kejahatan ini tidak bisa dimaafkan. Kakak senior Lu Chen tidak terkalahkan di Gua Setan Besar, dan membuat klan iblis ketakutan. Dia telah memberikan kontribusi pada sekte kami. Tolong lepaskan kakak senior Lu Chen. Kakak senior Lu Chen berani pergi ke sekte Changyu untuk mendobrak pintu, dan bahkan mengalahkan murid sejati terkuat dari sekte Changyu. Dia bangga dengan sekte kita. Dia harus diberi penghargaan, bukan dihukum. Kakak senior Lu Chen adalah bakat seni bela diri kelas 1 di sekte kami, dan dia akan menjadi pilar sekte kami di masa depan. Mohon maafkan dia, Tetua Agung. Saya mohon Tetua Agung untuk membuka jaring dan melepaskan kakak senior Lu Chen. Jutaan murid Suantian membuka mulut mereka satu demi satu, dan bahkan memohon dengan satu suara. Ada banyak murid sejati di antara mereka, Wan Yan juga ada di antara mereka. Ada juga lebih banyak murid dari sekte luar, termasuk Kang Su dan Xiao Yu yang dikenal Lu Chen ketika dia tinggal di sekte luar, dan mereka adalah yang paling bersemangat. Kamu tidak perlu memohon kepada Lu Chen,
ini adalah masalah yang diputuskan oleh pengadilan tetua, dan tidak dapat diubah. Melihat begitu banyak orang yang membela Lu Chen, Bai Chun menyadari bahwa reputasi Lu Chen di sekte tersebut begitu tinggi, dan segera menjadi marah karena malu, dan tidak akan pernah membiarkan Lu Chen pergi. Kemarilah, bawa Lu Chen kembali ke rumah tetua, aturan sekte atasi itu. Pengadilan tetua memiliki otoritas besar dalam sekte Xuantian Dao, dan sebagian besar urusan penting sekte tersebut diputuskan oleh pengadilan tetua. Belum lagi status tetua agung Bai Chun, yang kedua setelah penguasa agung, milik satu orang dan di atas 10.000. Dalam banyak hal, Bai Chun hampir menutupi langit dengan satu tangan. Jika dia ingin menghukum seseorang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali sang suzerain maju. Tetapi penguasa agung tidak mengenal Lu Chen, jadi bagaimana dia bisa maju ke depan? Semua orang di tempat kejadian tahu bahwa Lu Chen telah menyinggung tetua pertama, dan itu mungkin bukan masalah besar. Jika tidak, tetua pertama tidak akan mengambil seseorang, tetapi langsung membunuhnya. Tetua agung Bai Chun berpikiran sempit, dan dia bertekad untuk menghukum Lu Chen. Tidak mungkin menyingkirkan Lu Chen, tetapi Lu Chen mungkin menderita. Paling tidak, mereka disiksa melebihi penampilan manusia, dan paling buruk, budidaya mereka mungkin dihapuskan. Metode The Great Elder sangat kejam, dan dia bisa melakukan apa saja. Kecuali Lu Chen memiliki latar belakang yang lebih besar, tetua agung akan takut. Tetua agung, kamu bilang aku berbohong kepadamu, apakah kamu punya bukti? Kata Lu Chen, kata-kataku adalah buktinya. Bai Chun berkata dengan arogan, dia tidak akan menceritakan hal-hal spesifik, itu akan menjadi tamparan di wajahnya sendiri. Terlebih lagi, 10 pelayan itu adalah ras roh, dan identitas mereka sensitif, jadi sebaiknya jangan terlibat dengan 10 pelayan itu. Lu Chen berkata, sewenang-wenang mengambil orang tanpa bukti, bagaimana Anda bisa meyakinkan publik? Siapa yang berani menolak menerima pekerjaan rumah tetua? Bai Chun mencibir. Tetua agung, Xuantian Daozong bukanlah sesuatu yang bisa menutupi langit sendirian. Lu Chen menahan amarahnya dan memperingatkan, jika kamu berani menyentuhku, kamu tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan di masa depan. Bahkan murid kecil pun berani mengancam sesepuh ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bai Chun sangat marah. Dia mengerti apa yang dikatakan Lu Chen. Lu Chen menyiratkan bahwa dia ada di belakang panggung. Tapi bagaimana dia bisa mempercayainya? Dia tinggi, pendek, gemuk dan kurus. Dia adalah putra tertua dari 4 keluarga besar, dan ayahnya sedang berkelahi. Tapi apakah Lu Chen memilikinya? Berbulu, tak satu pun dari 4 keluarga besar yang bermarga Lu. Tidak ada orang besar bermarga Lu di seluruh dunia. Jika Lu Chen memiliki latar belakang, dia tidak akan menjadi murid nominal. Entah itu ancaman atau bukan, kamu akan tahu nanti. Kata Lu Chen, bawa dia pergi. Bai Chun tidak ingin mengobrol dengan Lu Chen lagi, jadi dengan lambaian tangannya yang besar, dia akan mendorong Lu Chen kembali untuk menyeduh perlahan. Jika kamu tidak ingin tersingkir dan pergi, sebaiknya kamu pergi sendiri. Seorang tetua mendorong Lu Chen dengan kasar dan berkata demikian. Lu Chen mendengus, dan di bawah pengawasan beberapa tetua, dia mengambil langkah besar dan berjalan langsung ke sekte tersebut. Bos, semua anggota legiun fanatik bergegas maju satu demi satu, mencoba mencegatnya. Sekelompok pria yang tidak tahu apa yang disebut. Dengan lambaian tangannya dengan santai, Bai Chun mengayunkan kekuatan telapak tangan yang kuat, dan langsung menyapu bersih 2.000 anggota legiun Zelot. Jangan kemari, aku baik-baik saja, dia tidak bisa membunuhku. Lu Chen berhenti dan berkata kepada semua orang di legiun fanatik, kembali dan terus berlatih, jangan buang waktu. Mulutnya sangat keras, aku tidak tahu apakah tulangnya keras. Saat kamu sampai di rumah tetua, lihat saja apakah aku bisa membunuhmu. Bai Chun mendengus dingin dan berkata dengan ekspresi jijik. Tiba-tiba, suara yang lebih menghina terdengar, apakah Anda memiliki kemampuan itu? Bajingan itu berani mempertanyakan otoritas tetua ini. Bai Chun sangat marah. Apakah otoritasmu hebat? Suara itu menjadi semakin menghina. Siapa yang berbicara aneh di atas, turunlah untukku, dan lihat apakah aku tidak bisa membunuhmu. Semua orang juga melihat ke langit. Tapi ada awan di langit, dan pembicaranya ada di dalam awan, dan tidak ada seorang pun yang terlihat sama sekali. Pada saat itu, warna kulit semua orang di fanatik legion berubah,
karena suaranya sangat familiar, dan mereka semua tahu siapa yang berbicara. Beraninya dia menghina tetua pertama di depan umum dan mempertanyakan otoritas tetua pertama pasti tidak akan melepaskannya. Namun, Lu Chen tersenyum. Ketika suara itu terdengar, dia tahu bahwa hujan akan datang. Orang yang berbicara adalah seorang pengecut, dan dia tidak sepenuhnya yakin, beraninya si pengecut berani meneriaki orang yang lebih tua. Pergilah bermimpi. Setelah si pengecut benar-benar yakin, itu berarti pendukungnya ada di sini. Kamu ingin menghukum semua orang, tidakkah kamu khawatir akan dihukum suatu hari nanti? Suara menghina itu terus meremehkan. Lelucon, sesepuh ini bertanggung jawab atas urusan sekte, siapa yang berani menghukumku? Bai Chun mendengus. Tidak ada yang berani menghukummu. Nadanya sangat keras, bisakah kamu menutupi langit dengan satu tangan di Suantian Daozong? Petik 2. Benar, sesepuh ini berkata di sekte bahwa yang satu itu sama, yaitu dia bisa menutupi langit dengan satu tangan, jadi siapa yang bisa melakukan apa saja padaku? Bai Chun berkata dengan wajah buas. Sebenarnya ucapan ini tidak hanya untuk orang-orang di atas saja, tapi juga untuk semua orang. Sekarang semua orang dimarahi oleh Lu Chen, dia hanya memecahkan toples untuk menunjukkan otoritasnya dan menakuti semua orang. Siapapun yang berani menyinggung perasaannya, ia berani menghukum siapapun. Cek, lihat postur tubuhmu yang garang, yang lain tidak tahu, mereka mengira kamu adalah raja yang agung. Tidak, bahkan raja yang agung pun tidak sombong dan mendominasi seperti kamu. Suara menghina itu tertawa. Bajingan, sembunyikan kepala dan ekormu, bisakah kamu bersembunyi di awan? Bai Chun mencibir, melambaikan tangannya, dan berteriak, seseorang, pergi dan bawa orang itu ke sana. Ya, seorang penatua menjawab, melompat ke awan dengan lompatan. Setelah beberapa saat, tetua itu turun dengan tajam dan mendarat di tanah, wajahnya membiru, seolah-olah dia telah menemui sesuatu yang mengerikan. Di mana orang-orangnya? Melihat tangan tetua itu kosong, Bai Chun mau tidak mau bertanya dengan aneh. Wajah lelaki tua itu berubah menjadi lebih hijau, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menggelengkan kepalanya. Bodoh! Bai Chun mengumpat dengan marah, lalu memerintahkan sesepuh lainnya naik untuk menangkapnya. Setelah tetua kedua naik, dia juga turun dengan sangat cepat. Seperti tetua pertama, dia kembali dengan tangan kosong. Apakah tidak ada yang menangkapnya? Wajah Bai Chun gelap, wajah tetua kedua bahkan lebih gelap, dan bahkan tampak mati rasa, seolah jiwanya telah hilang. Naik satu orang lagi, Bai Chun berseru. Sesepuh lainnya terbang, dan segera turun, masih dengan tangan kosong, dan seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah dia telah melihat setan. Apa yang terjadi? Sekelompok idiot, siapa yang membuatmu begitu takut? Bai Chun tidak bisa tenang lagi, kemarahan tanpa nama muncul di hatinya. Dia menendang kaki kanannya, naik ke udara, dan terbang, untuk menangkap orang itu sendiri. Terbang ke awan dan lihat anak laki-laki gendut. Bocah gendut itu mengenakan jubah Suantian, dia adalah murid Suantian. Bai Chun sangat marah, dan hendak menjatuhkan Fat Boy, namun tanpa diduga melihat seseorang berdiri di belakang Fat Boy. Pria itu memiliki janggut dan rambut putih, kulit kemerahan, mengenakan baju besi emas, memegang pedang Suantian, dan memandang dengan acuh tak acuh. Tua, leluhur tua. Bai Chun segera mengetahui siapa orang itu, dan terkejut karena satu Buddha naik ke surga dan dua lainnya keluar dari tubuhnya. Pantas saja para sesepuh itu ketakutan seperti burung puyuh saat turun, ternyata nenek moyang Suantian ada di sini. Yang baru saja berbicara pasti bukan nenek moyang, tapi bocah gendut, dan suara nenek moyang tidak semudah itu. Tapi sebagian besar perkataan Fatih dihasut oleh leluhur. Kalau tidak, jika Anda memberi 100 anak laki-laki gemuk yang pemberani, anak laki-laki gemuk itu tidak akan berani membencinya. Aku dengar kamu menginginkan seluruh bukunya. Patriark Suantian bertanya. Tidak, saya tidak berani, saya tidak tahu leluhur ada di sini. Bai Chun membungkukkan badannya, menundukkan kepalanya, dengan wajah sedih. Kudengar kamu sudah dominan di sekte ini, dan kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan. Patriark Suantian bertanya lagi. Tidak, muridnya hanya bercanda, nenek moyang tidak boleh menganggapnya serius. Bai Chun hampir menangis, nenek moyang sudah lama mengabaikan urusannya, dan jarang menampakkan wajahnya, kenapa dia muncul tiba-tiba hari ini.
Tidak apa-apa bagi leluhur untuk keluar, tapi sepertinya dia akan mengurus semuanya, jadi ini masalah besar. Anda adalah tetua agung dari rumah tetua, orang kedua dalam komando sekte tersebut, dan Anda ingin memberi contoh bagi semua murid, bagaimana Anda bisa bercanda tentang hal itu. Wajah leluhur Xuantian tegas, dan nadanya serius, kamu hanya bercanda, kamu harus membayar harganya. Ya, murid mengerti, murid mengerti. Baichun mengangguk dengan tergesa-gesa, sudah ketakutan. Patriark Xuantian meraih Fei Long dan meraih Baichun, menerobos awan dan berputar ke bawah. Ya, nenek moyang sekte Xuantian Dao kita ada di sini. Nenek moyang telah muncul, nenek moyang akhirnya menunjukkan wajahnya. Di antara kerumunan, seseorang segera mengenali Daois. Murid itu memberi penghormatan kepada leluhur. Dalam sekejap, jutaan orang, apapun langit dan bumi, apapun tetua dan muridnya, berlutut dan sujud. Hanya ada satu orang yang tidak berlutut atau beribadah. Itu adalah Lu Chen. Keberadaan tuannya tidak menentu, dia selalu jauh dari sekte, dan dia tidak dapat menemukan siapapun saat dia membutuhkannya. Dia sudah lama marah. Baru saja, dia mengungkapkan ayah yang tinggi, pendek dan kurus, tetapi dia tidak berani mengungkapkan gurunya sendiri, karena gurunya tidak ada di sekte tersebut. Bahkan jika dia muncul, Baichun pasti ingin dia memanggil guru, kemana dia akan menelepon. Jika kamu tidak bisa berteriak, itu tamparan di wajah, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Sekarang, meski tuannya datang tepat waktu, amarahnya belum mereda, terima kasih. Bagaimanapun, guru memiliki temperamen yang agak santai, dia tidak memperhatikan etiket, jadi dia tidak berlutut dan beribadah. Setelah orang asli yang mendominasi turun, dia memegang Fei Long dengan satu tangan dan Baichun dengan tangan lainnya, dan memfokuskan matanya pada Lu Chen. Lu Chen tidak melihat orang asli yang mendominasi, tetapi melihat ke Fei Long dan Baichun. Wajah Fei Long kusam, dengan ekspresi tanpa cinta, seolah-olah dia telah dilintasi ribuan kali. Anda tidak perlu bertanya, Anda tahu bahwa Fei Long dihukum oleh orang sungguhan yang mendominasi, jika tidak, dia tidak akan terlihat seperti ini. Tapi Baichun seperti ikan mati. Jika dia tidak mengetahuinya, dia akan mengira dia sudah mati. Yuan ketujuh dari alam Xiantai. Orang asli yang mendominasi menatap Lu Chen dengan mata tajam dan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Pada awalnya, dia meminta Lu Chen untuk berkultivasi ke tingkat tertinggi alam Tiangang sebelum dia bisa datang ke Xuantian Daozong. Dia menghitung waktu, berpikir bahwa Lu Chen hampir mencapai permintaannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Chen telah melampaui alam Tiangang, dan bahkan menerobos alam Xuanming dan alam abadi. Ini sungguh mengejutkannya dan membuatnya sangat bahagia. Jika bukan karena pil binatang tingkat 10 di rumah dicuri dan dia mengetahui tentang naga gemuk, dia tidak akan tahu bahwa Lu Chen telah tiba. Anakmu datang ke Daozong, kenapa kamu tidak memberitahuku? Wajah orang asli yang mendominasi berubah.